Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah siap ya? Yang belum punya kitabnya bisa screenshot, bisa juga nanti diulang ya. Oke. Oke, kita mulai dulu dari mukaddimahnya ya. Ini bagi mereka yang belum buka YouTube saya sehingga belum tahu ya kajiannya sudah nyampe ini. Sudah nyampe bismillahirrahmanirrahim, tinggal ayat 2 gitu ya. Nah, Imam Jalalain ini di bismillahnya tidak dirinci ya, tidak ditafsirkan tuh, ya kan? Nah, ayat satunya bismillahirrahmanirrahim tidak ada tafsirnya ya. Nah, tapi kalau di Munir ada ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, suratul Fatihati ya, surat Fatihah ini makiyatun ya. Ini diturunkan di Mekah ya. Yang belum paham boleh buka YouTube saya ya. Silakan buka YouTube sayanya. Ini ada 3 episode ya. Pendek-pendek ya. 3 episode pendek-pendek. Oke, Pak Azhari Tholib siap Ustaz. Oke, saya mulai dari Alhamdulillah karena ini juga penjelasannya insya Allah panjang ya. Oke, kita tarik ke atas. Seperti biasa kita awali dengan kedudukan kalimat dulu ya, kedudukan kalimatnya dulu. Ini alhamdulillahi, ini ada 3 kata ya. 1 alhamdu, 2 li, 3-nya lafad Allahi. Nah, alhamdu ini adalah mubtada ya, mubtada yang dirofakkan dengan domah. Linya huruf jar, Allahi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Lillahi ini sebagai khobar dari alhamdu. Nanti saya lagi bikin series ya, bikin series untuk lebih memahami tentang mubtada khobar ya secara mendalam. Jadi syaratnya apa aja sih yang jadi mubtada dan apa aja sih yang menjadi khobar. Makanya di sini ada lillahi ya. Nah, ini lillahi itu kan bukan isim yang rofa, kok bisa gitu menjadi khobar gitu kan. Nah itu, jadi nanti kita bahas di series insya Allah, tinggal nanti buka ya, tapi ini belum jadi ya. Belum jadi ya. Oke, kalau dalam apa namanya i'rab ya, itu alhamdulillahi ini adalah kalau di dalam tafsirnya itu disebut jumlatun khobariyatun. Nah ini jumlatun khobariyatun. Jadi tadi kan alhamdulillah mubtada ya, kemudian lillahinya adalah khobarnya, begitu kan ya. Maka di dalam tafsirnya disebut jumlatun khobariyatun. Nah gitu. Nah jumlatun kenapa dibaca rofa, begitu kan ya, kalau kita mau tanya kenapa dibaca rofa jumlatun itu, gitu kan, kalau kita tanyakan itu kenapa sih kok dibacanya rofa gitu ya. Oke, sekarang kita coba artikan sambil berjalan artinya ya. Jadi ini kalau arti Jawanya alhamdu utawi sekabe puji iku lillahi kagungane Allah. Nah, kemudian di tafsirnya ini iku jumlatun. Ya, jadi alhamdulillahinya ini dianggap mubtada ya. Maka jumlatunnya itu adalah khobar gitu. Makanya diartikan iku jumlatun khobariyatun gitu ya. Jadi jumlatun di sini adalah jumlah. Jumlah itu kalimat. Ya, khobariyatun kalam khobar. Yang dimaksud itu adalah kalimat berita. Gitu. Jadi jumlatun khobariyatun adalah kalimat berita. Nah, jadi alhamdulillah ini adalah kalimat berita ya. Nanti saya bahas tentang balagohnya ya. Nah, jangan ngantuk ya. Ini serius dulu. Nah, nanti kita bahas tentang balagohnya. Kemudian di sini dibaca kusida. Nah, ini. Kusida ini adalah fi'il madi majhul. Gitu. Kang den seja. Nah, gitu. Jadi kusida kang den seja.
biha, binya huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Kang den sejak kusida, kang den sejak biha kelawan jumlatun khobariyah gitu ya. Nah, kusida ini butuh naibul fa'il. Nah, maka ini depannya as-sana'u, ini dibaca naibul fa'il, isim yang rofa. Jadi as-sana'u 'alallahi. Jadi as-sana'u naibul fa'il dari kusida yang dirofakan dengan doma, ala huruf jar, Allahi majrur yang dijarkan dengan kasroh ya. Jadi as-sana'u itu kalau diartikan Jawanya, opo as-sana'u pengalem, alallahi ingatase Allah gitu. Bimadmuni ha, ini binya huruf jar, madmuni majrur yang dijarkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bimadmuni ha, nah bi-nya kelawan gitu kan, kelawan itu. Madmuni ini bentuk isi maf'ul, ini artinya yang di ya, kalau bahasa Indonesia yang di ya. Jadi kang den simpen, bimadmuni kang den simpen ha ing, nah begitu ya. Karena madmuni ini bentuk isi maf'ul ya, jadi depannya boleh dibaca maf'ul, makanya ing gitu ya, maknanya jadi ing biar mudah dipahami. Ing jumlah khobariyah. Nah, jadi bimadmuniha kelawan kang den simpen ing jumlatun khobariyatun. Nah, pusing nggak? Pak Asyari tadi pusing nggak? Begitu ya. Bahasa Indonesia aja Ustadz. Iya, ya nanti bahasa Indonesia tenang aja. Kan pernah ada yang ngusulin, Ustadz pakai bahasa Jawanya begitu kan? Pernah kan ada yang ngusulin, inget nggak? Tuh kan pusing lah. Oke ya Pak, saya Jawa. Nah, alhamdulillah nih Pak saya ya. Nah, begitu. Jadi alhamdulillah ini adalah jumlah khobariyah, kalimat ya, kalimat berita. Kusida biha as-sana'u 'alallahi. Gitu. Kita artikan naibul fa'il dulu ya. Pujian kepada Allah yang terkandung di dalam kalimat berita. Kusida dituju gitu. Jadi alhamdulillah ini berbentuk kalimat berita. Ya. Bentuknya itu kalimat berita. Itu sengaja dibentuk kalimat berita itu bahwa di dalamnya itu mengandung makna pujian kepada Allah. Nah, tapi dalam tafsir Munir di sini penjelasan lebih menarik lagi. Ya, coba lebih menarik lagi dengan balagohnya. Ayo, ini agak dalam ya. Nah, ini gimana ini? Saya majukan dulu kitab ininya ya. Nah, kita majukan dulu. Simpan di sini. Oke. Kita lanjut ini. Nah, ini kita perhatikan baik-baik ya. Nah, ini mana ini? Balagoh. Nah, ini balagoh. Wih, ini kegedean ya. Saya kecilin dikit. Nah, biar agak banyak. Nah, ini balagohnya. Yuk, awas ya. Agak serius nih. Ini menurut balagohnya, alhamdulillah jumlatun khobariyatun lafzon. Jadi lafaz alhamdulillah ini adalah kalimat berita lafzon, dilihat dari bentuk lafalnya. Jadi dilihat dari bentuk lafalnya, ini adalah kalimat berita. Segala puji bagi Allah. Itu kalimat berita kan ya? Segala puji bagi Allah. Tetapi insya'iyatun makna. Nah, jadi kalimat alhamdulillah ini mengandung insya'iyatun makna. Jadi secara makna
dia menyimpan satu kalimat kulu. Nah ini kulu alhamdulillahi. Nah kulu, jadi kemarin dalam pembukaan di dalam surat Al-Fatihah itu mentakdirkan, masih ingat nggak? Wa yuqaddaru fi awaliha kulu. Ya, monggo kalau yang belum tahu dibuka muqaddimahnya di YouTube saya, muqaddimah surat Al-Fatihah. Itu. Di situ ditakdirkan lafaz kulu. Ya. Jadi sebelum kita baca alhamdulillahirabbil alamin, itu takdirkan lafaz kulu. Kalian ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, ini namanya bentuk kalimat insya'iyatun secara makna. Jadi secara lafaz, dilihat dari lafaznya emang kalimat berita gitu. Tapi maknanya maknanya adalah insya'iyatun. Bentuk kalimatnya bukan kalimat berita. Ya, coba kita lihat lanjutannya di sini. Wahia, dan dia adalah mufidatu qasrin alhamdu alaihi ta'ala. Nah, jadi wahia dan dia mufidatu qasrin. Jadi menunjukkan arti qasar. Arti qasar itu arti hanya, ringkas, hanya. Alhamdulillahi alaihi ta'ala, bahwa yang patut dipuji hanya Allah. Nah, begitu ya. Coba kita tarik lagi. Kita tarik lagi ya. Nah, tarik lagi, balik lagi ke sini. Tapi tadi ada gambaran kan ya? Ada gambaran ya. Oke. Nah, saya gedein lagi. Nah, coba kita lihat ini tadi. Ini muqaddimah yang ada di surat Al-Fatihah. Wa yuqaddaru fi awaliha kulu. Jadi lafaz kulu ini ditakdirkan pada awal surat. Apa tujuannya? Liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min makulil ibadi. Gitu. Jadi apa tujuannya ada lafaz kulu ditakdirkan di awal surat? Agar apa-apa yang sebelum lafaz iyyaka na'budu adalah munasiban lahu, serasi baginya, bikauniha, dengan keberadaan lafaz iyyaka na'budu min makulil ibadi, dari ucapan hamba-hambanya. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu terjadi dialog antara Allah dan hamba Allah. Ya, jadi secara lafaz, secara dilihat dari segi bentuk lafalnya, alhamdulillah ini adalah kalimat berita. Ya, tapi sesungguhnya secara makna dia menyimpan sebuah perintah. Kulu, kalian katakanlah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ya, jadi maknanya apa nih tafsirnya? Bahwa segala apapun yang terjadi pada diri kita, kita itu wajib memuji Allah. Karena segala puji itu milik Allah. Gitu. Itu maknanya. Makanya di sini dalam penjelasannya itu, kenapa menggunakan kalimatnya itu adalah kalimat berita? Ya, tujuannya itu, di dalam kalimat berita itu, min, annahu ta'ala, min adalah huruf jar. Maka depannya kalimatnya sebagai majrur ya. Anaknya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir muttasil sebagai isim anak. Ta'ala fi'il madi dengan fa'ilnya, huwa sebagai kalimat i'tirodiyah. Malikun, kenapa dibaca malikun? Karena khobar anak. Min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Linya huruf jer, jami'i majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf, alhamdi mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh, minal khalqi, minya huruf jer, al khalqi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi, ini majrur dari min.
Jadi majrurnya berbentuk kalimat. Ya, maknanya apa ini? Jadi alhamdulillah ini adalah kalimat berita yang di dalamnya mengandung makna bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah malikun. Apa malikun itu? Yang memiliki li jami'il hamdi minal khalqi, terhadap seluruh pujian dari makhluknya. Tuh. Jadi apa ini maksudnya? Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, kita itu wajib mengucapkan alhamdulillah. Wajib memuji Allah. Itu maknanya. Apapun yang terjadi. Contoh, ini contoh kecil ya, yang pernah saya gambarkan. Pernah saya kasih contoh ini. Ayo, monggo perhatikan baik-baik. Kita sudah ngumpulin duit, ya. Pengen beli motor yang gede, harganya 32 juta. Begitu sudah terkumpul duitnya, terus kita itu pergi ke dealer. Kemudian memilih motor warnanya sesuai dengan yang dikehendaki. Tiba-tiba mau terjadi pembayaran, dompetnya hilang. Bisakah kita mengucapkan alhamdulillah karena tidak terjadi pembelian karena dompetnya yang ada uangnya 32 juta itu hilang? Ayo, monggo komen. Bisa nggak kita mengucapkan alhamdulillah? Kita tetap memuji Allah bahwa itu terbaik buat kita. Ayo, monggo komen. Enggak ya, gitu ya. Oke, tidak Ustadz, Masya Allah. Enggak bisa Ustadz, sulit sekali Ustadz. Oke, hehehe, berat kayaknya Ustadz. Muslimah sulit. Alhamdulillah berat Pak. Oke, serasa berat. Enggak bisa, Alhamdulillah. Enggak bisa aja, bisa aja. Berat, oke Pak, saya patah berat, gitu ya. Oke, Mbah Oji berat. Kayak orang-orang Palestina Ustadz, apapun yang terjadi ya Mas gampang Ustadz. Oh nih hebat ya, stres. Oke. Itu yang disebut bahwa alhamdulillah ini adalah kalimat berita yang di dalamnya mengandung pengertian bahwa pujian itu hanya milik Allah. Itu. Min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi. Ya. Gitu. Bahkan di sini disebut au mustahikun. Itu. Au-nya huruf ataf, mustahikun adalah ma'tuf. Ya, ma'tuf alihnya adalah malikun. Mustahikun itu apa sih? Artinya yang berhak. Jadi yang berhak mendapat pujian itu Allah. Li'anna, nah ini alasannya. Bukan li'ana, li'an, ya ini alasannya. An yahmaduhu. Linya huruf cer, an-nya huruf masdariyah. Maka yahmadu fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah dengan fa'ilnya hum. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Ya, jadi an yahmaduhu ditakwil isim yang cer sebagai majrur dari li. Jadi Allah itu adalah yang berhak, ya, yang berhak mendapat pujian. Alasannya li'an yahmaduhu, karena mereka memujinya. Nah gitu, merekanya adalah makhluk. Oke, jadi kenapa tuh kita nggak bisa mengucapkan alhamdulillah? Apapun yang dilakukan oleh Allah itu terbaik buat kita. Itulah yang disebut ujian. Kalau ujian itu jawabannya sudah tampak apa belum tampak? Belum kan? Nah, ketika tadi kita membayari motor, terus dompetnya hilang, itu ujian. Tidak tampak jawabannya. Ya. Fastom, terima kasih. Semoga berkah. Coba kalau misalkan tampak jawabannya, kita pasti bisa mengucapkan alhamdulillah. Coba. Kalau dibuka jawabannya oleh Allah, kau bisa bayar itu motor yang gede, tapi pulangmu tidak ke rumah. Pulangmu ke rumah sakit dan kakimu diamputasi karena kecelakaan gara-gara motor itu. Bisa nggak kalau sekarang mengucapkan alhamdulillah tidak terjadi pembelian karena dompetnya hilang? Mendingan mana dompet yang hilang, apa kaki satu yang hilang? Coba jawab.
Ayo, lebih pilih mana? Dompet yang hilang, apa kakinya yang hilang? Nah, itu. Gitu ya. Itu yang disebut dengan ujian. Kalau ujian itu jawabnya tidak ditampakkan. Ketika jawabnya ditampakkan, maka kita pasti bisa mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang-orang yang tertentu yang sudah bisa melihat jawaban itu, ya, orang yang sudah terbuka hijabnya, orang yang bisa melihat itu jawabannya, ya, sehingga dia mampu mengucapkan alhamdulillah. Coba kita lihat referensi dari surat lainnya. Nah, di sini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Nah, di sini dijelaskan, nah, innaka angtal azizul hakim. Nah, gitu. Ini tafsir Jalalain ya Mas ya. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Coba kita perhatikan ya. Innanya huruf nasab dan taukid, kaknya domir mutasil sebagai isim anak, isim inna. Antaknya adalah domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Al-azizu khobar dari anta yang dirofakan dengan doma. Antal azizu ini kalimat. Nah, kalimat ini sebagai khobar inna. Nah, kemudian al-hakimu, kenapa dibaca al-hakimu? Ini khobar kedua dari anta. Ya, jadi kalau diartikan, innaka sesungguhnya engkau yang dimaksud adalah Allah, engkau al-azizu, engkau maha perkasa. Maka dalam tafsirnya disebut al-ghalibu, engkau yang selalu menang ya. Al-ghalibu, al-hakimu, engkau maha bijak. Sana ini antal hakimu, engkau adalah al-hakimu, maha bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Fi sun'ihi. Nah, ini fi sun'ihi, dalam tindakannya Allah, dalam perbuatannya Allah. Artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap kita, Allah itu al-hakim, bijaksana. Ya, pasti baik buat kita. Itu yang disebut al-hakim. Cuman kadang nafsu kita tidak menerima. Ya, itu dalam Al-Baqarah. Makanya kalau kita sudah ngaji ini, mudah-mudahan kita belajar mengucapkan alhamdulillah ketika apa yang terjadi pada diri kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Karena Allah itu al-hakim. Jadi al-hakimu fi sun'ihi, bahwa Allah itu al-hakim, maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam perbuatannya. Jadi apapun yang Allah perbuat kepada diri kita, itu sudah bijaksana. Ya, oke. Sun'ihi boleh lah ya. Tapi kalau saya belajar dulu sun'ihi ya. Sun'ihi, gak apa-apa ya Pak Syihab ya, monggo. Fi sun'ihi boleh. Saya baca fi sun'ihi ya, boleh ya. Boleh berbeda ya. Boleh berbeda. Yang penting maknanya tadi ya. Nah, jadi al-hakimu, bijaksana di dalam perbuatannya, sehingga kita mampu mengucapkan alhamdulillah. Gitu. Oke ya. Oke, Bayus. Oke. Suci Fitrianti. Masya Allah, tabarakallah. Bu Khotimah udah mengaji sama Pak Ustadz, insya Allah bisa Pak Ustadz. Gitu ya Bu Khotimah ya. Muslimah berarti harus husnudzon kepada Allah, betul. Oke Pak Syihab, ya sip. Oke gitu Pak Jolodong, barokallah ya gitu ya. Nah coba kita lihat satu lagi referensinya. Wa'lamu, nah itu. I'lamu adalah fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Annallaha, anaknya adalah huruf nasab dan taukid. Allaha isim anak yang dinasabkan dengan fathah. Ghaniyun khobar anak yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Annallaha ghaniyun ini adalah maf'ul bi dari lafad i'lamu, gitu ya. Jadi i'lam itu fi'il amar, ya, jenis fi'il yang membutuhkan objek. Jadi kalian ketahuilah annallaha ghaniyun, bahwasanya Allah itu ghaniyun. Apa itu ghaniyun? Maha kaya. Nah, dalam tafsirnya ghaniyun an nafaqatikum. Jadi maha kaya
untuk menafkahi kalian atau tidak butuh nafkah kalian. Jadi Allah itu tidak butuh nafkah kalian ya. 2,5% itu bukan buat Allah ya. Bukan, Allah nggak butuh nafkah kalian. Nah gitu, itu yang disebut ghaniyun an nafakotikum. Tidak membutuhkan, kaya yang dimaksud itu tidak membutuhkan dari nafkah kalian. Jadi sesungguhnya Allah, ini diawali dengan huruf taukid. Ya, maknanya apa? Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan dari nafkah kalian. Jadi kalau ada sodakoh kalian, 2,5% kalian, penyembahan kalian, Allah tidak butuh sebetulnya. Itu kebutuhan kita. Nah gitu ya. Maka dilanjut, hamidun. Nah ini hamidunnya adalah khobar kedua dari anak. Jadi khobar anak kedua ya. Khobar anak pertamanya, ghaniyun. Hamidun itu maha terpuji ya. Nah, kita 1 jam, jadi ini harus dipasin dulu. Nah, oke. Oke, kita bisa lanjut. Jadi, hamidun ini adalah khobar kedua. Ya, khobar anak kedua. Nah, Allah itu sesungguhnya Allah hamidun. Apa hamidun? Maha terpuji. Nah, di sini mahmudun ala kulli halin. Jadi terpuji atas segala keadaan. Gitu. Jadi apapun yang diperbuat oleh Allah terpuji. Allah bikin kita sengsara, Allah bikin kita sakit, Allah bikin kita bahagia, Allah bikin kita sehat. Semuanya adalah kebaikan untuk kita. Begitu ya. Nah itu, ini ada 2 referensi ya dari ayat tentang kenapa Alhamdulillah itu dibuat dalam bentuk khobariyah ya gitu. Jadi kita harus bisa memuji Allah, paten, karena ini bentuk kalimat ismiyah. Ismiyah itu kata benda. Jadi benda itu tidak gerak. Maknanya yang berhak dipuji hanya Allah. Begitu ya. Dan makna, secara makna itu adalah insya'iyatun. Karena di sini dalam pembukaannya, di dalam surat Al-Fatihah itu wa yuqaddaru fi awaliha qulu. Nah gitu. Jadi kalian katakanlah segala puji bagi Allah. Jadi dalam hati kita, sebelum kita baca Fatihah itu, kita harus menyisipkan satu lafaz. Kulu, kalian katakanlah itu. Jadi karena di dalam surat Al-Fatihah itu terjadi 2 dialog ya antara Allah dan hambanya, gitu kan ya, antara Allah dan hambanya. Monggo yang belum baca tentang muqaddimah surat Al-Fatihah itu ada di di YouTube saya ya. Dan ini nanti terulang di YouTube ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Baru sampai sini ya. Oke. Nah ini sedikit lagi, kita sampai sini dulu, habisin ya. Kemudian wallahu, dan lafad Allah itu alamun. Alamun itu tetenger ya, tanda gitu. Wallahu utawi lafad Allah alamun. Nah, iku alamun, tetenger. Alal ma'budi bihaqqin. Alanya huruf jer, al-ma'budi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Bihaqqin binya huruf jer, haqqin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Jadi wallahu dan lafad Allah itu adalah alamun, tanda alal ma'budi, atas sesuatu yang disembah, atas yang disembah. Maksudnya gitu ya. Atas yang disembah bihaqqin dengan benar. Itu ya. Jadi sampai sini dulu tafsirnya. Saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jumlatun khobariyatun kusida biha as-sana'u 'alallahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi au mustahiqun li an yahmaduhu. Wallahu alamun alal ma'budi bihaqqin. Nah, sampai sini dulu.